Halo guys, balik lagi bersama gua di channel ini guys. Gua Fiskai dan ini adalah alur cerita Shoulen 2 episode yang pertama guys. Di Shoulen 2 ini menceritakan tentang kehidupan dunia roh di 10.000 tahun setelah Shoulen pertama guys. Dan pada Shoulen 2 ini kita akan berfokus kepada seorang anak yang bernama Huo Yuhao guys, yang ada di awal tadi ya guys ya. Gua cerita sedikit guys ya. Huo Yuhao ini sebenarnya adalah keturunan langsung dari Dai Hao, keturunan marga Dai, atau bisa dibilang cicit atau keturunannya Dai Mubai di Shoulen 1 guys ya. Pasti kebayang ya guys ya gimana OP-nya Huo Yuhao ntar di Shoulen 2 ini. Ya udah deh, daripada lama-lama berbasa-basi, mari kita lanjut ke inti videonya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk bantu subscribe channel ini guys ya, supaya gua makin sering lagi upload video terbaru, alur cerita donghua atau anime lainnya guys ya. Oke lah, langsung saja ke inti videonya. Siapkan cemilan, kopinya, dan mari kita sikat. Awal film kita diperlihatkan di alam dewa. Terlihat dewa panutan kita, Dewa Tangsan, sedang merenungi nasib benua Doulo yang sekarang lagi kacau-kacaunya guys. Namun ketika Tangsan sedang bersedih, Xiaowu datang dan mencoba untuk menghibur Tangsan agar supaya dia tidak terlalu bersedih mengingat keadaan benua Doulo yang sedang kacau saat ini guys. 哥，刚才我看你神色凝重，邪恶那两个家伙实在太狡猾了，以赌约为名，自己下界去玩。其实，从某种意义上来说， Namun Tangsan mengatakan pada awalnya ia ingin bertahan lebih lama di benua Doulo. Namun karena pertaruhan dewa kebaikan dan dewa kejahatan, Tangsan terpaksa harus kembali ke alam dewa dan membereskan masalah yang terjadi di alam dewa. Begitulah ya guys ya. Dan setelah kurang lebih 20 tahun Tangsan naik ke alam dewa, Sekte Tang yang ia dirikan kini harus hancur berantakan karena peperangan di mana-mana dan semakin kacau di benua Doulo yang menyebabkan Sekte Tang kehilangan kejayaannya. 我回归神界之后，便不能干涉人间，只能作为旁观者见证斗罗，却不像神界之中20多年过去，斗罗大陆万年之后，唐门 装备了唐门暗器的斗罗联军，却被日月帝国打得。 Dan di waktu yang sama, sebenarnya anak Tangsan tidaklah benar tertidur, melainkan ia menguping pembicaraan Tangsan bersama Xiaowu mengenai benua Doulo yang mereka terus bicarakan setiap hari. Dan anak Tangsan pula yang akan menjadi karakter utama setelah Huo Yuhao guys, dan akan menjadi teman seperjuangan Huo Yuhao di benua Doulo guys. Tepatnya menjadi kekasihnya Huo Yuhao guys ya. 似乎很好玩啊！总听爸爸妈妈说起斗罗大陆。 Scene berpindah ke Kekaisaran Xingluo guys. Tepatnya di Istana Adipati atau istilahnya Duke Mansion guys. Terlihat ada dua prajurit yang sedang berpatroli di pagi hari tanpa sengaja melihat seorang bocah laki-laki yang sedang menghadap ke arah patung harimau putih guys. Ternyata ia adalah karakter utamanya guys. Ia adalah putra langsung dari Adipati Dai Hao, keturunan dari Dai Mubai guys. Kedua prajurit itu langsung mendekati Huo Yuhao dan mencoba untuk mengusirnya dan menangkapnya. Namun tiba-tiba, 我不信贷，此乃山口公爵府。你的主人是谁？知道他的地位有多高贵？我很清楚，他是一个
Ketika Huo Yuhao sedang ditangkap oleh kedua prajurit tersebut, kemudian Huo Yuhao langsung mengaktifkan kekuatan rohnya dan memberikan mental shock kepada kedua tentara tersebut, dan akhirnya Huo Yuhao berhasil lari dari kedua tentara tersebut. 是一个混蛋！小公子他哪里去了？你还叫小公子？ Nah, di sini kita diperlihatkan dengan tentara yang sedang berjalan menuju ke medan perang yang dipimpin langsung oleh Dai Hao, guys. Selama di perjalanan, Dai Hao merasa ada yang aneh, seolah-olah ia berasa ada seseorang yang sedang mengikutinya, guys. Setelah rombongan Dai Hao pergi jauh, Huo Yuhao terlihat kesal dan kembali teringat kejadian yang dilakukan oleh istri Dai Hao sampai membuat ibunya tersiksa sampai dia menghembuskan napas terakhirnya karena ibu Huo Yuhao sakit. Di momen-momen kritis, ibu Huo Yuhao memberikan sebuah belati yang dinamakan belati harimau putih dan menyuruh Huo Yuhao untuk menjadi spirit master agar dia tidak direndahkan kalau ia menjadi kuat, guys. Seperti itu, guys ya. 带着这把匕首活下去。我会成为一名魂师，一名优秀的魂师。 Setelah ibunya ia makamkan, Huo Yuhao bergegas pergi untuk ke hutan Stardow karena ia ingin mendapatkan cincin roh dan berburu spirit beast yang cocok untuknya demi menjadi spirit master, demi membalaskan penghinaan dan penderitaan ibunya selama ia berada di Duck Mansion, guys. Scene berpindah ke perjalanan Huo Yuhao. Saat itu Huo Yuhao kehabisan air minum. Huo Yuhao langsung mengisi air minumnya karena ada sungai tidak jauh dari lokasi ia berada. Setelah itu, karena Huo Yuhao merasa lapar, Huo Yuhao mencoba menangkap beberapa ikan dengan bambu yang ia buat runcing, dan tidak perlu waktu lama, Huo Yuhao berhasil mendapatkan banyak ikan dengan bantuan mata rohnya yang seolah-olah ikan itu bergerak dengan sangat lambat. Setelah Huo Yuhao mendapatkan cukup banyak ikan dan ia memanggang beberapa ikan, namun tiba-tiba 好香啊！这烤鱼卖不卖？好香啊！你是怎么做的？ Huo Yuhao dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah Tang Ya, guys ya. Bagi kalian yang belum tahu, Tang Ya itu sebenarnya adalah pemimpin sekte Tang saat ini, guys. Dan ternyata Tang Ya tidak sendirian, guys. Ia ditemani seorang lelaki dan ia bernama Bebe, guys. Kalian pasti tahu lah ya, guys ya, Bebe itu siapa. Nah, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya Bebe itu adalah keturunan dari naga klan naga petir biru, guys, atau cicitnya Yu Xiaogang, guys ya, dan Liu Erlong, guys. Setelah percakapan singkat, Huo Yuhao memutuskan untuk mengajak mereka memakan ikan panggang bersama, guys. 你的身份
大哥哥也请你吃。小兄弟，你还没……再烤。 Setelah mereka bertiga selesai makan, Huo Yuhao cepat-cepat bergegas untuk melanjutkan perjalanannya memasuki hutan Stardew guys. Dan ternyata setelah Huo Yuhao memasuki hutan Stardew, tiba-tiba Huo Yuhao kembali dikejutkan dengan kedatangan sosok babon angin yang tiba-tiba menyerang ke arahnya guys. Dan pertarungan pun tidak dapat dihindarkan guys ya. Di momen ini, Huo Yuhao tidak bisa melawan kecuali ia hanya bisa melarikan diri karena ini adalah kali pertamanya ia berduel secara langsung dengan Spirit Beast guys. Dengan susah payah dan sedikit keberuntungan, akhirnya Huo Yuhao berhasil membunuh babon angin tersebut dengan cara menancapkan pisau belati harimau putih ke babon angin tersebut. Setelah babon angin itu mati, terlihat ada sebuah cincin jiwa yang melayang dari tubuh babon tersebut guys. Namun Huo Yuhao sudah tidak memiliki kekuatan untuk menyerap cincin jiwa tersebut. Setelah itu, hawa dingin mulai keluar dan menyelimuti tubuh Huo Yuhao sampai tubuhnya mengalami mati rasa dan Huo Yuhao pun tidak sadarkan diri dan ternyata tiba-tiba gimana? Seru nggak guys? Seru dong pastinya ya kan. Oke lah ya guys ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal dan jangan lupa di subscribe ya guys ya. Gua pamit dan gua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata yang gua ucapkan guys ya. See you next time and bye bye.